Berikutnya, soal tentang sejarah atau sosial budaya. Petunjuk A. Perpaduan kebudayaan asli bangsa-bangsa di Nusantara dan Hindu-Buddha dari India pada candi-candi menunjukkan bahwa A. Kebudayaan Hindu-Buddha lebih tinggi dari kebudayaan Indonesia. B. Kebudayaan Indonesia lebih tinggi dari kebudayaan Hindu-Buddha. C. Kedua kebudayaan melahirkan suatu budaya baru yang harmonis. D. Kebudayaan Hindu-Buddha sejajar dengan kebudayaan Nusantara. E. Tidak menghasilkan budaya baru, namun masih menunjukkan ciri khas budaya masing-masing. Jawabannya adalah C. Kedua kebudayaan melahirkan suatu budaya baru yang harmonis. Soal nomor 2. Masyarakat kerajaan Holing menganut agama Buddha. Hal ini terbukti dengan adanya Buddha yang bernama A. Satyakirti, B. Nanabandra, C. Dharmapala, D. Dharmakirti, E. Empu Kanwa. Jawabannya adalah B. Nanabandra. Soal nomor 3. Yupa merupakan salah satu peninggalan kerajaan Kutai yang berisikan berita tentang upacara. A. Persembahan binatang menurut tata upacara Hindu. B. Pemanggilan roh nenek moyang. C. Pengangkatan raja. D. Pembakaran jenazah raja. E. Persembahan hasil bumi kepada sang pencipta. Jawabannya adalah A. Persembahan binatang menurut tata upacara Hindu. Soal nomor 4. Tujuan Sultan Agung menyerang Batavia tahun 1628 dan tahun 1629 adalah A. Untuk menguasai jalur perdagangan. B. Melaksanakan cita-cita persatuan tanah Jawa. C. Memusatkan jalur perdagangan di Batavia. D. Mengusir Portugis dan Batavia. E. Mengusir Belanda dari Batavia. Jawabannya adalah B. Melaksanakan cita-cita persatuan tanah Jawa. Soal nomor 5. Peletak dasar kerajaan Demak adalah A. Raden Pata, B. Dipati Unus, C. Trenggana, D. Hadiwijaya, E. Sutawijaya. Jawabannya adalah A. Raden Patah. Soal nomor 6. Ketika kerajaan Demak runtuh, pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah pedalaman, yaitu ke Pajang dengan tujuan A. Mendapatkan daerah yang subur, B. Menghindarkan diri dari serangan musuh, C. Mendapatkan daerah yang subur, D. Memfungsikan sungai sebagai sarana lalu lintas, E. Membentuk kerajaan agraris. Jawabannya adalah B. Menghindarkan diri dari serangan musuh. Soal nomor 7. Diterapkannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 pada dasarnya dimaksudkan untuk A. Melindungi hak milik tanah pertanian dari kaum penyewa tanah Eropa. B. Mempermudah akses bagi persewaan tanah bagi kepentingan investasi pengusaha swasta Eropa. C. Membatasi eksploitasi para pengusaha swasta terhadap rakyat pribumi. D. Membatasi gerak kaum partikelir untuk menjalankan usahanya. E. Membangkitkan kembali usaha perkebunan pemerintahan yang
mengalami kemunduran pada akhir sistem kultur stem cell? Jawabannya adalah A. Melindungi hak milik tanah pertanian dari kaum penyewa tanah Eropa. Selanjutnya soal nomor 8. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dari tangan Sultan Mahmud. Dalam serangannya terhadap Malaka itu, pasukan Portugis dipimpin oleh A. Cornelis de Houtman, B. Bartolomeus Dias, C. Alfonso de Albuquerque, D. Peter Kaiser, E. Jacob Panek. Jawabannya adalah C. Alfonso de Albuquerque. Soal nomor 9. Pengkhianatan orang Portugis terhadap Sultan Khairum membangkitkan perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1575 di bawah pimpinan A. Sultan Babullah, B. Sultan Hasanuddin, C. Sultan Arupalaka, D. Sultan Tabaria, E. Patimura. Jawabannya adalah A. Sultan Babullah. Soal nomor 10. Buku karya Multatuli yang berisi tentang petani yang menjadi korban dari tanam paksa di Lebak, Banten, berjudul A. Max Havelaar, B. E.N. Ereskull, C. Alik Nederlander Was, D. From Dark to Light, E. Indonesia Menggugat. Jawabannya adalah A. Max Havelaar. Soal nomor 11. Jabatan dalam hierarki administrasi kolonial Hindia Belanda di bawah ini dijabat oleh pribumi, kecuali A. Asisten Residen, B. Wedono, C. Regen, D. Wakil Regen, E. Asisten Wedono. Jawabannya adalah C. Regen. Soal nomor 12. Sistem ekonomi kolonial di Indonesia disebut sistem liberal. Buka kurung 1870 sampai 1900. Disebut ekonomi liberal. Maksudnya adalah A. Pada waktu itu, modal swasta diberi peluang sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan di Indonesia. B. Ketentuan besarnya pajak tanah ditentukan oleh luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing petani. C. Petani diberi kebebasan untuk menanam apa saja di tanahnya. D. Pemerintah mengambil semua perkebunan tanaman ekspor. E. Pengusaha-pengusaha modal swasta tidak diizinkan memiliki perkebunan ekspor. Jawabannya adalah A. Pada waktu itu, modal swasta diberi peluang sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan di Indonesia. Soal nomor 13. Hal-hal di bawah ini yang berkaitan dengan pembentukan Verenigde Oos Indiese Company atau VOC, kecuali jumlah direktur adalah 17 orang yang disebut dengan Heren XP11. B. POC memperoleh hak oktroy dan parlemen. C. Markas besar POC ditempatkan di Rotterdam. D. POC memiliki wewenang memiliki mata uang sendiri. E. POC berhak memiliki tentara sendiri. Jawabannya adalah C. Markas besar POC ditempatkan di Rotterdam. Soal nomor 14.
Keberhasilan POC menguasai perdagangan di Kepulauan Indonesia pada dasarnya bukan semata-mata karena keunggulan sistem dan teknologi perkapalannya, melainkan karena melakukan intrik-intrik di kalangan raja-raja setempat. Misalnya adalah A. Sultan Antasari melawan Muhammad Syah. B. Sultan Iskandar Muda melawan Iskandar Tani. C. Sultan Khairun melawan Bahbullah. D. Sultan Agung melawan para bupati di pesisir. E. Semua betul. Jawabannya adalah E. Semua betul. Soal nomor 15. Yang termasuk penyebab kemunduran POC adalah A. POC mengalami surplus keuangan. B. POC hasil ekspor yang semakin menurun. C. Banyaknya anggota POC yang korupsi. D. Anggaran untuk pegawai terlalu kecil. E. Sesuai dengan semangat liberalisme dalam ekonomi. Jawabannya adalah C. Banyaknya anggota POC yang korupsi.